Bahkan jika Kaisar Minyang tidak berguna, Bai Guanxing hampir tidak bisa meninggalkannya. Belum lagi dia awalnya punya cara, pilihan ini membuatnya lebih tersiksa. Zhong Nantian juga memiliki wajah suram, berdiri dengan bangga di samping Bai Guanxing. Raungan Kaisar Iblis Penjara Surgawi barusan sebenarnya mengatakan semua yang ingin mereka katakan. Dia tidak menyangkal bahwa putra Baize itu brilian, tetapi kekuatan dan kengerian dari lonjakan jalan, dan hati naga Kaisar Minyang telah hilang. Bagaimana memilih? Apa pro dan kontra? Tidak perlu dan tidak perlu mereka katakan. Bai Guanxing dapat menimbangnya sendiri. Apa yang dapat dilakukan Zhong Nantian adalah pilihan Bai Guanxing, yang dia dukung sepenuhnya. Kaisar Minyang. Bai Guanxing berbisik keras-keras. Pada saat ini, di neraka bumi, tak terhitung dewa dan iblis meraung. Setiap kaisar sangat marah. Ini, putra Baize. Anak Baize. Keluarkan aku. Akun kita akan dihapus. Aku akan membunuh pencuri Yuan Tiangu dulu. Anak Baize. Era naga yang sebenarnya telah dihancurkan. Kamu dan keluhanku kembali menjadi debu. Biarkan aku keluar. Kebencian klanku harus dibayar oleh wanita jalang Tuan Fan Yu. Raungan ini menggema langsung ke surga. Dan bahkan melalui pusaran. Kegelapan tak terbatas di puncak surga terlempar. Adegan ini juga membuat wajah licik asli Yuan Tiandi tampak muram. Jika semua tahanan di neraka bawah tanah dibebaskan, ditambah sisa-sisa periode sebelumnya, itu akan cukup untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, ekspresi Bai Guanxing sangat dingin dan tegas, dan Kaisar Yuan Tian memelototinya. Keberadaan dua patung diam pada saat ini. Tetapi di mata, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan niat membunuh terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, jika Bai Guanxing bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan membebaskan para tahanan penjara surgawi, keempat Kaisar Yuan Tian tidak akan lolos dari kematian. Begitu Kaisar Langit kewalahan, sangat mungkin Bai Guanxing akan menemui jalan buntu. Tapi Kaisar Minyang akan menghilang selamanya karena ini. Pada saat ini, sepertinya hanya seseorang yang bisa tenang. Siapa yang bisa merencanakan strategi lebih baik dari siapapun? Cahaya pedang Qin Yichen memadat lagi, dan dia menatap kapak raksasa, mengancam keberadaan mereka dengan Kaisar Minyang. Selama Bai Guanxing membuat keputusan, dia akan menjadi yang pertama menembak. Penguasa neraka surgawi juga mengertakkan gigi di matanya, dan sosok di bawah jubah hitam itu gila. Anak Baize, kamu benar-benar berpikir ini bisa mengancam kita? Kamu bisa membiarkan mereka keluar. Tapi, apa menurutmu mereka akan memikirkanmu? Akankah mereka bergandengan tangan denganmu untuk menangani kami? Mereka tidak punya nyali. Karena ketiga saudara laki-laki dan perempuan kita semua adalah murid Tuan. Membunuh kita berarti melarikan diri dari neraka, di mana mereka bisa bersembunyi? Tanda seru. Percaya atau tidak, jika Anda membiarkan mereka keluar, mereka hanya akan melarikan diri dalam kerumunan dan tidak akan membantu Anda sama sekali. Penguasa neraka surgawi meraung dengan kata-kata, dan kepercayaan dirinya berangsur-angsur naik, dan kegilaannya berangsur-angsur muncul. Jadi, apa yang kau pikirkan? Era naga yang sebenarnya telah dihancurkan. Apakah kamu pikir kamu brilian? Tidak ada yang bisa menyaingi? Tanda seru. Raungan penguasa neraka surgawi membuat hati Kong Wu bergetar. Memang benar bahwa baik Kaisar Yuan Tian maupun ancaman mantan tidak dibuat-buat, tapi pencegah nyata. Seperti yang dikatakan penguasa neraka surgawi, para tahanan yang ditahan di neraka surgawi tingkat bumi semuanya berasal dari pihak yang terkenal. Hari ini, jika pemberontakan benar-benar membunuh ketiga murid Hei leluhur di tempat, bukankah Hei leluhur akan marah? Oleh karena itu, para tahanan mungkin mengerikan pada saat ini, niat membunuh dan kebencian selama bertahun-tahun. Tetapi ketika mereka melihat situasinya dengan jelas, kemungkinan besar mereka akan sama dengan penguasa neraka surgawi dan hanya akan bergegas melarikan diri dari neraka. Neraka surgawi tidak akan pernah membantu. Tapi apa gunanya menyelamatkan mereka? Tanda seru. Tidak ada cara untuk menyelesaikan krisis dengan segera. Ada keheningan yang mematikan di puncak neraka. Tapi tiba-tiba, Bai Guanxing mendengar ledakan tawa di sampingnya. Senyuman berubah dari ringan menjadi gila. Kong Wu gemetar dan melihat bahwa Bai Guanxing lah yang mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Hahaha, kamu pantas menjadi murid leluhur hitam. Buat ketakutan, ancam, dan dapatkan biografi leluhur kulit hitam yang sebenarnya. Saya melihat Bai Guanxing pada saat ini, dengan rambut panjang seperti Sue Xue, dan ekspresinya gila, seolah gila, tetapi mata yang muncul di bawah rambut panjang Sue Xue itu sangat dingin. Kaisar Yuan Tian, pernahkah Anda berpikir bahwa jika para tahanan itu benar-benar dapat membantu, mengapa saya tidak menyelamatkan mereka lebih awal? Saya harus menunggu Anda untuk menahan Kaisar Minyang? Saya melihat Bai Guanxing mengertakkan gigi, mata Dewa Biru Es itu bercanda dan mengerikan. Saya tidak berencana untuk membebaskan narapidana dari awal, tapi ambil kembali neraka. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, kecemerlangan seluruh tubuh Bai Guanxing semakin bersinar.
bahkan berubah menjadi naga putih, bertanduk dua dan langit. Mengambil. Pada saat itu, kegelapan menghilang, dan Qin Yichen akhirnya melihat alam semesta di puncak neraka. Ini. Qin Yichen tercengang, karena cahaya ilahi bersinar di seluruh Bai Guanxing. Dia bisa melihat istana hitam dengan jelas. Istana itu berdiri tinggi, kuno dan megah, tetapi seluruh neraka itu seperti piramida. Mereka sedang berdiri di atas piramida saat ini. Bahkan ketika pancaran Bai Guanxing menjadi lebih melonjak, Qin Yichen merasa bahwa kegelapan di bawah kakinya telah menjadi transparan. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat para tahanan ganas di neraka surgawi bawah tanah. Melihat ke atas lagi, pemandangan di depan Anda jauh lebih mengejutkan daripada seorang tahanan dengan kekuatan luar biasa. Saya melihat bahwa di atas istana, yang juga merupakan puncak neraka, ada sebuah piringan, yang secara bertahap bersinar dengan kekuatan ilahi Bai Guanxing. Permata dunia, seperti puncak piramida, brilian, tetapi Qin Yichen melihat lebih dekat dan menemukan. Ini adalah bintang. Terlepas dari apakah itu sebuah bintang atau apapun, singkatnya, itu sangat imajinatif dengan Taobao sebelum Bai Guanxing. Hanya saja langit, bumi, matahari dan bulan di atas Stardial lebih megah. Bahkan pada saat itu Stardial seperti permata, menyalakan pilar cahaya yang bisa langsung terbang ke langit selama 9 hari. Dan ketika berkas cahaya naik ke langit, matahari, bulan, langit dan bumi yang dipantulkan sangatlah makmur. Dan para dewa melonjak sejauh ratusan juta mil, yang lebih makmur daripada gunung dan sungai yang indah di atas jubahnya. Kaisar Zhongnan. Pemandangan ini sangat indah sehingga sulit bagi Qin Yichen untuk menggerakkan matanya saat dia melihat ke atas. Tetapi segera, Qin Yichen disambar petir. Karena dia menemukan bahwa langit dipenuhi dengan awan ilahi. Ada banyak istana. Istana tidak ada habisnya. Dan gunung dan sungai megah, tidak dipadatkan oleh bintang. Pancaran cahaya dari bintang dial baru saja menembus kegelapan neraka dan membuat langit dan bumi di atas neraka muncul. Dan melihat istana surgawi, yang secemerlang mimpi, seperti hutan, Qin Yichen berpartisipasi dalam pertemuan istana surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali? Di atas surga, sebenarnya ada surga. Melihatnya, Kong Wu saat ini hampir tidak kaku, bahkan Lei Qiu tercengang. Seolah-olah ada orang yang mengira bahwa neraka dibangun di bawah langit. Pengadilan surgawi adalah puncak kekuatan surga kaisar, merupakan tempat pemujaan ribuan orang, dan merupakan tempat megah di mana para kaisar dari dinasti masa lalu menunjukkan rencana agung mereka. Tapi neraka itu gelap, berdarah, ganas, dan tempat penyesalan dan hukuman penjara. Dan neraka surgawi ada di bawah pengadilan surgawi, neraka surgawi yang suram dan suram. Pada saat ini, itu mencerminkan pengadilan surgawi menjadi semakin khusyuk dan lebih tinggi.